Orang jujur bakal tetap miskin di Indonesia. Kamu tahu kenapa pejabat Pertamina korupsi di Indonesia? Sistemnya nggak rusak, emang begini cara kerjanya. Korupsi itu bukan kebetulan. Coba lihat El Salvador, presidennya naruh nomor WhatsApp di setiap proyek pemerintahan dengan tulisan di papan, dananya cukup kalau nggak ada yang mencuri. Jadi warganya selalu laporin kalau ada korupsi. Dan Cina benar-benar berburu dari mulai pejabat-pejabat tinggi sampai lalat-lalat kecil. Lebih dari 100.000 penuntutan dalam 4 tahun. Bayangin korupsi kayak game anak kecil. 2 anak cari 10 permen. Kalau mereka bagi rata, masing-masing dapat 5 permen. Kalau salah satu dari mereka ngambil semuanya, yang satu dapat 10 permen dan yang satu lagi dapat 0 permen. Kalau dua-duanya serakah, mereka berantem dan permennya berjatuhan, mereka malah cuma dapat 2 permen. Di sistem Indonesia, anak yang serakah nggak pernah dihukum. Mereka tetap nyimpan 10 permennya. Jadi yang lain belajar. Jadi serakah lebih baik daripada jadi yang adil. Dengan kata lain, kalau dua-duanya jujur, negara akan maju dan dua-duanya bakal dapat gaji yang layak. Ini salah satu alasan kenapa orang mau keluar dari Indonesia. Setiap kasus korupsi itu duit kamu buat sekolah, rumah sakit, jalanan yang ngilang gitu aja ke offshore account. Permainannya nggak bakal berubah sampai kita yang ubah. Share this with someone who's tired of losing. Tapi kalau kau bandel terus, apa boleh buat? Kita akan menegakkan hukum. Dan bagi aparat-aparat harus milih setia kepada bangsa, negara dan rakyat atau setia kepada pihak lain. Kalau setia kepada bangsa, negara dan rakyat, ayo. Kalau tidak, percayalah, saya akan bersihkan aparat Republik Indonesia. Dan saya yakin dan percaya rakyat Indonesia berada di belakang saya, saudara sekalian. I am disgusted. Saya muak dengan keadaan ini. Ini bukan republik yang saya bela. Ini bukan republik yang saya pertaruhkan nyawa saya. Ini bukan republiknya Bung Karno. Bukan republiknya Bung Hatta. Bukan republiknya pendiri-pendiri bangsa kita. Ini adalah republik yang sudah dirampok dari rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya berdiri di sini karena saya berpandangan bahwa negara kita sedang sakit, saudara sekalian. Ibu Pertiwi sedang diperkosa, saudara sekalian. Kekayaan kita diambil terus. Hak-hak rakyat diinjek-injek. Kiai-kiai ulama dikejar-kejar. Orang tidak bersalah, hanya berbicara. Undang-undang dasar menjamin kebebasan bicara. Saya tunggu 100 hari, 102 hari, 103 hari, sudah. Ini 100 berapa hari ya? Apa boleh buat? Ya terpaksalah. Jaksa Agung, Kapolri, BKP, KPK, silakan. Bayangkan ini, lahan rampasan dari kasus korupsi yang biasanya jadi cerita kriminal, justru jadi solusi swasembada pangan. Ya, Kejaksaan Agung kini mengubah aset negara ini jadi ladang harapan baru bagi bangsa. PT Pupuk Indonesia siap dukung penuh. Dari 330 hektar tanah rampasan di Bekasi yang dulunya milik Beni Cokro Saputro, sekarang akan menjadi lahan padi. Satu musim panen bisa hasilkan 1.650 ton beras. Siapa sangka dari kejahatan muncul kebaikan untuk bangsa. Inilah inovasi Kejagung, menjadi pionir di balik ketahanan pangan nasional. Sudah siap kan?
Kita semua menyambut masa depan yang lebih cerah dengan padi yang tumbuh dari langkah tegas Kejagung. Akan memanfaatkan lahan-lahan aset yang tersebar di seluruh Indonesia yang berasal dari barang rampasan negara. Lahan tersebut nantinya akan ditanami padi untuk pemenuhan kebutuhan beras nasional dalam rangka swasembada pangan program pemerintah. Kejagung harus turun. Nikel Raja Ampat harus diusut. Ini dia mega korupsi di sektor lingkungan yang ditangani Kejagung. Lingkungan jadi saku pribadi. Kasus timah 300 triliun rupiah. Sawit Duta Palma 104 triliun rupiah. Tambang nikel Mandiodo PT Amin 5,7 triliun rupiah. Suap nikel ilegal Nur Alam 2,7 triliun rupiah. Tambang batubara Andalas 555 miliar rupiah. Nah, tambang nikel Raja Ampat ramai nih. Diduga ada KKN dalam izin tambang. Lingkungan Raja Ampat dipuja UNESCO. Tapi kalau tambang jalan, terumbu karang bisa mati keracunan sedimen laut. Greenpeace sampai bilang hentikan tambang secara permanen. Jadi Kejagung, apakah nikel? Raja Ampat berikutnya Mandalika. Ditangani tegas. Kejaksaan Agung harus turun tangan. Usut tuntas dugaan korupsi tambang nikel di Raja Ampat. Jangan biarkan ini cuma jadi drama lingkungan mahal tanpa keadilan. DPR ketahuan korupsi dan ancam saksi saat sidang. Izin yang mulia, saya mau menyampaikan sebelumnya bahwa dari yang saya sebetulnya selama diperiksa itu saya belum berani untuk berbicara yang mulia, karena pada saat itu saya takut yang mulia untuk berbicara karena orang-orang kuat dan punya pengaruh. Saya belum berani buka untuk menyampaikan ke penyidik maupun ke siapapun. Takut karena ada teror yang ada ancaman keluarga saya alami. Yang saudara dapat ancaman itu siapa? Saudara nggak bisa sebut orangnya. Belakangan di penyidikan saya mengetahui namanya Pak Nisra. Siapa? Namanya Nisra, Komisi 1. Komisi 1. Iya, itu namanya itu Nisra. Nisra. Ya, staf dari anggota DPR. Anggota DPR itu kan orang politik, Pak. Di partai mana kan gitu jadi. Berapa diserahkan sama dia, Pak? Totalnya 70 M kurang lebih. Berapa? 70 M. 70 M. Semakin banyak teror ke kejaksaan, itu bukan kriminal biasa, itu panik berjamaah. Jaksa Agung ST Burhanuddin, diam tak lagi mas, kini bicara keras. Karena ketika korupsi diberantas, yang gelisah bukan rakyat, tapi para koruptor yang biasa aman. Dan Prabowo ikut bersuara, mungkin sadar yang menyerang hukum sedang membela kebusukan. Ini bukan drama hukum, ini komedi elit yang mulai takut masuk daftar. Dan saya tahu ada penegak hukum yang diancam. Saya tahu, saya dapat laporan. Ada yang rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto. Kita paham itu. Tapi saya hanya ingin sampaikan, kita tidak gentar. Setiap pekerjaan pasti ada risiko, dan itu adalah risikonya. Jadi ya pasti ada yang namanya orang yang akan kita bawa begini kan, orang yang tadinya jasa bebas, kita lakukan penindakannya pasti ada gerakan, pasti ada perlawanan. Luar biasa. Bravo Jaksa Agung Republik Indonesia. Yang baru kemarin tanggal 17 Juni 2025 menggelar konferensi pers dengan menampilkan tumpukan uang pecahan 100 ribuan. Hasil penyitaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas CPO dan turunannya dari para terdakwa korporasi Wilmar Group. Totalnya sebesar 11,8 triliun lebih.
Perusahaan yang terafiliasi dengan Wilmar Group diantaranya PT Multimas Nabati Asahan, PT Multinabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Gresik Jawa Timur Indonesia. Namun yang ditampilkan pada aula kantor kejaksaan tersebut hanyalah 2 triliun rupiah karena kendala tempat yang terlalu sempit. Bisa kalian bayangkan sendiri, seberapa banyak uang 11 triliun yang sesungguhnya. Tidak hanya itu, Kejagung juga menampilkan video berdurasi 3 menit 35 detik. Berisi permintaan maaf dari advokat Wilmar Group, Marcella Santoso, yang tak lain dan tak bukan. Dia adalah otak dari semua kerusuhan dan kericuhan di negara tercinta ini. Dari membiayai buzzer, hingga membayar media elektronik untuk menyebarkan isu negatif. Dari tagar Indonesia Gelap, Undang-Undang Dui Fungsi TNI, fitnah kepada Jaksa Agung, hingga menyerang pemerintahan Presiden Prabowo. Kita simak video klarifikasinya. Selamat malam Bapak-Bapak, saya Marcella Santoso. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk membuat video ini. Saya ingin menyampaikan dari hati saya yang paling dalam terkait dengan perkara pasal 21, kasus 5, kasus CPO, dan kasus gula, bahwa saya menyadari di dalam proses penanganan perkara ini terdapat postingan yang sebenarnya sama sekali tidak terkait dengan perkara yang ditangani. Antara lain terkait dengan isu kehidupan pribadi Bapak Jaksa Agung, isu Pak Jampitsus, isu Bapak Dirdi, dan bahkan terdapat juga isu pemerintahan Bapak Presiden Prabowo seperti petisi RUU TNI dan juga Indonesia Gelap. Bahwa saya sangat menyesali dan sangat menyadari bahwa apapun dan bagaimanapun ceritanya, baik itu kelalaian saya tidak mengecek ulang isi konten, ataupun kelalaian dan luputnya saya mengecek dan meneliti kembali dan fokus terhadap apa yang disampaikan, saya menyadari bahwa konten-konten tersebut memberikan rasa sakit bagi pihak-pihak yang terkait dan terdampak. Untuk itu dari hati yang paling dalam saya sampaikan penyesalan dan saya meminta maaf kepada bapak-bapak dan mungkin pihak lain yang terkait dan terdampak, bahwa saya sejujurnya tidak pernah merasa ada ketidaksukaan atau kebencian secara pribadi, baik dengan institusi ataupun dengan pemerintahan ataupun dengan personal. Karena di dalam chat saya dan sudah dimasukkan ke dalam BAP, salah satunya terdapat percakapan yang saya antara saya dan rekan saya sampaikan bahwa ada baiknya juga APH ini seperti Bapak Febri. Dan sebenarnya pendapat pribadi saya juga salut dengan warna penegakan hukum dan semangat penegakan hukum yang begitu tinggi di dalam institusi ini. Itulah pendapat pribadi saya, sehingga saya tidak pernah ada kebencian pribadi dengan institusi ini ataupun pemerintah. Bahwa hingga terdapat konten-konten yang ternyata baru saya ketahui banyak juga di dalam penyidikan ini, saya apapun dan bagaimanapun ceritanya saya sampaikan permintaan maaf, terutama bagi pihak-pihak yang tersakiti dan terdampak, bahwa saya tidak bisa melakukan apapun. Saya sebagai manusia, saya hanya bisa meminta maaf, dan saya mendoakan bahwa rasa sakit, rasa ketidaknyamanan yang dialami oleh pihak-pihak terkait dan terdampak akan dipulihkan oleh Tuhan dan akan dibalas dengan berkat dan berkah yang selalu berkelimpahan dan melindungi perjalanan karir Bapak-Bapak ke depan dan perjalanan pemerintahan Indonesia yang sangat saya cintai ini. Semoga pintu maaf bisa terbuka setidaknya bagi saya, dan saya berdoa untuk yang terbaik ke depannya Bapak-bapak semua. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Begitulah kalau sudah tertangkap, bisanya cuma berakting dengan tangisan buaya. Buat kalian semua berhati-hatilah dengan tipu daya wanita, karena sesungguhnya sangatlah dahsyat dan mematikan. Hingga direktur televisi swasta, Jak TV, ikut terjerumus ke dalamnya. Ia membayar ratusan juta hingga miliaran rupiah hanya untuk mengajaknya berkolaborasi, menjadi tim penyebar fitnah dan tim pendukung semua narasi busuknya.
Jadi kalau menurut kalian gimana? Enaknya diapain orang-orang model begini? Tulis apa yang kalian pikirkan di kolom komentar. Bludru pamit, kita ketemu lagi di video berita terbaru selanjutnya. Terima kasih. Pada kesempatan ini, terakhir kali saya ingatkan, siapapun Anda, belakangmu siapa, aku tidak dengan keras. Saya tidak akan main-main lagi. Ingat, saya memberikan peringatan terakhir buat kalian. Saya akan menjatuhkan sanksi tanpa pandang bulu, siapapun Anda. Lebih baik mengorbankan satu orang daripada mencederai marwah institusi ini. Hampir 20 tahun kabur, akhirnya ketangkap juga. Jadi gini, Bambang Edi Santoso, buronan kasus korupsi dari tahun 2006, akhirnya diciduk Kejaksaan Agung di tahun 2025. 2 dekade menghilang, tenang, Kejagung sabar, tapi pasti Bambang ini bukan ninja, bukan juga pesulap, tapi bisa hilang dari radar hukum selama bertahun-tahun. Dulu Direktur PT Hidup Indah Abadi, sekarang hidupnya nggak indah dan nggak abadi juga. Akhirnya tertangkap di Tangerang Selatan. Hukumannya 1 tahun penjara, denda 50 juta, plus uang pengganti 105 juta. Kecil ya, tapi kan prinsipnya bukan soal jumlah, tapi soal lu pikir bisa kabur selamanya. Buat buronan lain yang masih sembunyi-sembunyi, dengerin ini baik-baik, kejaksaan gak akan berhenti kejar. Jadi, mau menyerahkan diri baik-baik atau mau dijemput pakai cara spesial kayak Bambang, pilihannya ada di tangan kalian. Ini sekali lagi arahan Bapak Presiden. Perangi korupsi, perangi mafia. Kami yakin kami tindak lanjuti. Dan tidak ada kompromi. Kita tidak usah melihat siapa di belakangnya, siapa pelakunya. Di tempat kejadian itu kita tindaki. Karena kalau kami terlalu berpikir panjang, ini nanti berurusan karir saya, ini nasib saya, ini rezeki saya, itu tidak akan melakukan, tidak akan kita tindaki. Tapi Anda tahu bahwa mafia ini kuat sekali. Sangat kuat, tetapi negara tidak boleh kalah. Masa negara mau kalah? Bisa bubar ini negeri kalau... Tapi apa dampak dari adanya mafia impor ini? Apa dampaknya buat bangsa kita? Salah satu contoh, kemarin yang baru kejadian aja, pupuk. Ini mafia pupuk. 4 perusahaan itu pupuk palsu. Akibatnya? Ini luar biasa, maaf, tidak punya adab sama sekali. Akibatnya petani menggunakan ini, kita hitung petaninya 100.000, 4 perusahaan yang berulah, tapi 100.000 yang menderita, kali 400.000 orang menderita, petani kita, dan modal pas-pasan, dan bukan kerugian karena pupuk saja, beli pupuk, pemberian pupuk, itu bukan, itu tidak seberapa, tetapi dia sudah mengolah tanah, sudah pembibitan, sudah bekerja 4 bulan, tapi hasilnya 0. Jadi bukan nilai pupuknya, dampak memberikan pupuk palsu. Jahat kerugian sekali. Petani, jahat benar. Itu 3,2 triliun. Ini tidak manusiawi. Orang miskin ini ya? Orang miskin yang dizolimi. Kami langsung kemarin blacklist, kirim segera penegak hukum. Harus dihukum seberat-beratnya. Kemudian yang kedua, ada 23 perusahaan, 30% di bawah standar pupuknya, artinya merugikan juga petani kan, produksinya turun 30% kalau kita hitungan sederhana. Ini kan betul-betul tidak punya rasa, tidak punya, maaf, tidak beradab, tidak punya perasaan sama sekali. Sudah tidak berbuat untuk negara, dia rusak lagi sektor pangan yang vital. Pangan bermasalah, negara bermasalah. Ini perpisahan kita, jangan menyesal kalau kamu saya kirim ke neraka. Sungguh mengerikan. Ancaman mentan Andi Amran Sulaiman kepada para koruptor, terutama di bidang pertanian. Perlu diketahui bahwa beliau adalah satu-satunya menteri di Kabinet Merah Putih yang paling cepat dalam mengeksekusi para koruptor di Indonesia. Hanya dalam hitungan menit saja. Baru-baru ini, beliau menunjukkan cara penangkapan dan eksekusi langsung koruptor di bidang pertanian, yang beliau tangani sendiri. Simak video lengkapnya. Kami lagi produksi, ini kalau pangan yang impor ya, kami lagi produksi jagung waktu itu, lagi peak season,
puncak. Panen puncak, tiba-tiba impor masuk. Itu nilainya 6 triliun. Kami langsung cek di Surabaya waktu itu. Kami ketemu Dirjen. Pak Dirjen, kenapa ada impor? Pak, biasanya begitu. Tahu nggak? Kamu membunuh rakyat Indonesia. Petani jagung kita, katakanlah 10 juta atau 20 juta petani, ini langsung bangkrut seketika. Karena harga 3.000 kita tetapkan 3.000, turun menjadi 1.000. Bisa bayangkan kita kalkulasi kemarin, kerugian petani kita itu bisa 40 triliun. 40 triliun kerugian orang sulit, orang susah. Akhirnya aku panggil Dirjen. Dirjen, Pak, ini sesuai prosedur. Enggak, lebih tinggi itu kemanusiaan, lebih tinggi itu kesejahteraan. Ini siapa yang buat aturan? Aku tanda tangan sini, tak ganti. Hari Minggu aku ganti. Terus stop semua yang bawa jagung berapa kapal. Stop, nggak boleh bongkar. Berikutnya tidak boleh bongkar, balik. Kami telusuri, ini siapa. Kami ketemu orangnya. Dan ini satu rahasia juga, jangan bawa ajudan kalau menjalankan misi khusus. Itu yang bocorkan. Sopir jangan, sopir, ajudan, sahabat jangan, jalan sendiri. Kami jalan sendiri naik taksi, ketemu yang impor. Aku tanya, Piu, impor ya? Iya. Pak Menteri, Pak, iya Pak. Dengan siapa sendiri? Terus kenapa impor? Padahal ini musim panen nih. Oh no, Pak, ini karena izinnya sudah selesai, Bapak tidak bisa. Terus pastikan bagi-bagi. Apa Pak Menteri mau? Iyalah, masa enggak mau? Aku ini kan tim sukses, mau juga dong. Bapak kan tegas kalau di medianya. Iya, itu di publik. Kalau kita berdua tidak ada yang tahu. Ya, bagian tuh ada nggak? Oh ada Pak. Ya, yuk. Terus terimanya di mana? Di Swiss atau Singapura? Oke, baik. Terus ini Dirjen kan bahaya nih kalau dia kan. Oh sudah dapat Pak minggu lalu. Direktur, oh sudah dapat juga. Oke. Berarti saya nanti aku kirim siapa? Anak Pak. Wah, anak saya santri di Gontor. Nggak bisa. Masa santri pergi terima uang itu? Saya dikasih kalau 5 atau 10% waktu itu. Nggak masalah. Terus dapat berapa ini? Ini. Oke, kebongkar semua. Sudah. Aku melanggar sih. Aku rekam. Oke, pulang. Nanti ya aku kirim orang untuk terima jatah saya. Pulang, aku panggil sekjen. Pak Sekjen sini. Apa? 1, 2, 3 ini pecat, ini dimutasi, ambil ujung timur dengan ujung barat. Yang dari barat pindahkan ke timur, yang dari timur pindahkan ke barat. Ini. Terus saya tidak parah, nggak apa-apa Pak. Kamu menyusul. Kamu nanti menyusul. Saya berhentikan. Oh kalau begitu aku paraf aja Pak. Nah, paraf. Udah paraf, pulang. Keberatan. Yang mutasi ini yang sering demo di sini, pejabat, komandannya. Datang masuk, singkat cerita. Kenapa? Pak, aku kok tiba-tiba diberhentikan? Aku berhentikan dia. Berhentikan. Ini tidak benar, ini arogan ini. Oh iya, terus mau diangkat kembali? Iya, aku angkat lagi. Tanda tangan. Ini ya, ini perpisahan kita. Jangan menyesal kalau kamu saya kirim ke neraka. Ya, kasih ya, kasih. Maksudnya, dengar, kamu sudah ambil uang 25 juta. Minggu depan kamu mau terima 1 miliar, ya, termasuk bosmu dan kamu gengmu semua. Maksudnya Pak, dengar suaranya orang yang beri kamu uang. Pak, dia robek. Pak, ini sudahlah Pak, ikhlas saya dipecat, yang penting saya tidak di penjara. Anak istriku gimana? Oke, makasih, ikhlas ya. Beritahu semua yang saya berhentikan dan saya mutasi. Kamu bicara, saya kirim ke dunia lain. Saya berhentikan 1 kantor. Dirjen, Sesdik, direktur habis. 2 kali saya berhentikan 1 kantor. Habis, tidak ada komandannya. Keren bukan? Itulah tutorial lengkap Menteri Pertanian menangkap koruptor.
Dan di sini kami informasikan bahwa beliau open recruitment untuk menjadi petani dengan penghasilan 10 juta per bulan. Berikut info lengkapnya. Ayo generasi muda, generasi Z, generasi milenial, ada lahan tidur yang luas, lahan kita subur di seluruh Indonesia. Ayo mari kita bertani menggunakan teknologi tinggi. Pendapatannya bukan gaji, pendapatan minimal 10 juta per bulan. Dan bisa kita berusaha nantinya. Ayo kita turun ke sawah. Sawah sangat menjanjikan. Jadi apakah kalian tertarik untuk menjadi petani milenial? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih. Itu orang yang gajinya besar, yang hartanya banyak, sehingga sejak dulu saya tidak setuju. Udahlah, biar korupsi habis, gaji dinaikkan. Orang yang gajinya kecil itu tidak korupsi. Ini yang korupsi ini Joko Susilo, Akil Mukhtar, WAUD, siapa itu yang gajinya udah besar dan rumahnya udah banyak. Ketua MK itu berapa sih Pak gajinya? Besar, untuk saya sangat besar, lebih dari 100 juta, kita 100 sampai 120 tiap bulan. Baik. Itu bersih, gitu. Itu masih korupsi, itu artinya apa? Karakter. Kalau saya jadi presiden, itu hukuman mati bagi koruptor harus diberlakukan tanpa syarat dalam keadaan krisis. Sekarang kan koruptor itu dihukum mati kalau negara lawan krisis. Coret krisisnya itu, pokoknya koruptor dihukum mati aja, gitu. Satu. Yang kedua, pembuktian terbalik. Saya punya harta, seharusnya harta saya itu kalau berdasar gaji jumlahnya 9 miliar, kok saya punya 10? Langsung Anda sudah korupsi 1 miliar. Buktikan sih kan secara balik, jangan jaksa yang buktikan, tapi Anda yang buktikan bahwa harta Anda itu sah. Diberi waktu 2 minggu. Baik. Misalnya. Baik. Kalau enggak gitu masuk penjara. Anda yang korupsi 300 triliun ya? Yang saya hormati Yang Mulia Hakim, semoga selalu dalam kesehatan dan murah rezeki. Betul Yang Mulia. Anda dijatuhkan hukuman 6,6 tahun penjara karena Anda berperilaku baik dan sopan. Terima kasih Yang Mulia. Selanjutnya, Anda pelaku pencurian ayam ya? Iya Pak, saya sendiri. Kamu dijatuhkan hukuman 10 tahun penjara. Kok bisa begitu Pak? Ayam yang saya curi harganya nggak sampai 50.000 Pak. Aslinya kamu dihukum 7 tahun sih, tapi kamu gak sopan manggil saya Pak. Ini tidak adil. Masa begitu Pak hukuman saya? Saya manusia biasa boy, bukan nabi. Ingat, ini di dunia, yang adil hanya di akhirat. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Apa yang paling berisiko di negara ini? Pencuri ayam, Pak. Pencuri uang rakyat dilindungi. Pencuri ayam digebukin.